Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sheila Putri Prameswari dari SD Unggulan Aisyah Taman Harapan Curug, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Kali ini Sheila ingin bertutur yang pastinya sangat seru dengan judul Sayembara Pandai Tidur. Tuan Raja Jungur adalah seorang raja yang bijaksana di negeri dongeng Tanah Rejang. Beliau sangat dicintai rakyat karena dalam pemerintahannya negeri dongeng menjadi makmur dan sejahtera. Baginda dan Permaisuri dikaruniai oleh Tuhan seorang putri cantik jelita yang diberi nama Putri Serindu. Putri Serindu semakin cantik bagaikan bidadari ketika berusia remaja. Para perjaka sangat mendambakan sang putri, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat biasa. Meskipun sudah berusia 20 tahun, semua pinangan yang datang selalu ia tolak dengan alasan belum siap berumah tangga. Sikap itu membuat Baginda dan Permaisuri bersedih hati. Apalagi usia Baginda sudah semakin tua. Tentu beliau mengharapkan cucu laki-laki yang kelak akan mewarisi tahta kerajaan negeri dongeng. Pada suatu hari, Baginda memerintahkan Perdana Menteri untuk mengumpulkan seluruh pemuda. Beliau ingin mengadakan pesta selama 1 minggu. Tujuannya agar mempunyai hasrat untuk memilih salah seorang di antaranya sebagai calon suami. Tetapi pesta itu bisa dikatakan sia-sia karena tetap saja sang putri menolak untuk memilih calon idamannya. Dengan sabar, lemah lembut, dan bijaksana, Permaisuri membujuk Putri Serindu agar mau memberikan penjelasan pemuda mana yang menjadi idamannya. Melihat ibundanya yang penuh harap serta jerih payah yang dilakukan orang tuanya, hati Putri Serindu pun menjadi lembut. Dengan air mata yang tidak terbendung lagi, ia memeluk ibundanya yang dikasihinya itu sambil berkata maaf bahwa kemungkinan pria dambaannya tidak berkenan di hati ayah dan ibundanya karena pemuda dambaannya adalah seorang yang pandai tidur. Mendengar cerita putrinya tersebut, wajah Permaisuri kelihatan ceria dan tersenyum manis tanda setuju. Anak kesayangannya itu dipeluk dan dicium sambil berkata, "Baiklah, kalau itu maumu, ibu akan segera memberitahu pada ayahmu. Tidak usah takut karena beliau sangat mencintaimu," kata Permaisuri. Permaisuri menghampiri Baginda yang sedang merenungi peruntungan putrinya. Datangnya Permaisuri dengan wajah ceria membuat perasaan Tuan Raja Jungur harap-harap cemas. Apa yang terjadi sehingga Permaisuri bertingkah aneh? Permaisuri duduk di dekat Baginda. Debar jantungnya semakin cepat karena ingin segera memberitahu perihal Putri Serindu. "Kakanda, saya tadi baru saja berbincang-bincang dengan putri kita, Serindu. Ia meminta maaf kepada kita dan meminta agar Kanda tidak murka terhadapnya," bujuk Permaisuri. "Aku tidak marah, tetapi apa kehendak putri kita itu?" desak Baginda tidak sabar lagi. "Begini Kanda, sebenarnya putri kita telah memilih calon suami idamannya, tetapi ia tidak berani untuk mengemukakannya terhadap kita karena itu harus ditentukan melalui sayembara," kata Permaisuri. "Apa ini? Menentukan calon suami melalui sayembara?" kata Baginda. "Betul Kanda, karena pemuda dambaannya adalah seorang yang pandai tidur." "Baiklah, kita akan segera mengadakan sayembara," ucap Baginda bersemangat. 2 hari kemudian tersebarlah sayembara ke segenap pelosok negeri. Pengumuman, dicari seorang pemuda yang pandai tidur akan dijadikan suami Putri Serindu. Seorang pemuda yatim piatu yang sehari-hari dipanggil anak lumang berminat untuk mengikuti itu. Tapi ia tidak bisa
meninggalkan pekerjaannya sebagai tukang membuat bubu. Jika ia beristirahat membuat bubu, maka tidak akan ada bubu yang dijual, sehingga ia tidak mendapat uang untuk membeli makan. Setelah dipikir untung ruginya, ia memutuskan untuk mengikuti sayembara itu dengan membawa pekerjaannya. Pada hari yang telah ditentukan, berkumpullah seluruh pemuda di balai istana yang telah disiapkan dengan tempat tidur yang banyak sekali. Para peserta membawa bermacam-macam alat tidur. Anak lumang masuk ruangan dengan menjinjing bambu yang sudah diraut seperti lidi. Ia menggendong beronang. Ah iya, beronang itu sejenis keranjang yang digendong di belakang, lalu talinya dikaitkan di kepala. Berisi rotan, parang, pisau, tempurung, dan alat-alat lain perlengkapan membuat bubu. Tidak ada seorang peserta pun yang mau berdampingan dengan anak lumang, karena penampilannya menjijikkan dan pakaiannya berbau amis. Tetapi pancaran wajahnya menandakan bahwa ia adalah seorang pemuda yang tampan, cerdas, dan bijaksana. Serta ia memiliki sosok tubuh yang kekar dan perkasa. Gerakannya lincah, tidak pemalu, dan percaya diri. Sayembara telah dimulai. Para penonton menyaksikan cara peserta tidur. Ada yang miring, ada yang telungkup, ada yang terlentang, dan ada pula yang duduk. Anak lumang tidak pergi tidur begitu saja. Ia memikirkan bagaimana cara ia menyelesaikan barang dagangannya, sebab uang belanjanya tidak ada lagi. Ia pun memutuskan untuk membuat sebuah bubu, setelah itu tidur. Ia pun memusatkan perhatiannya terhadap pekerjaannya. Tidak seorang peserta pun yang masih terjaga, kecuali anak lumang. Ia membuat bubu besar dengan rapi. Bentuk bubu itu indah. Sayup-sayup dari kejauhan terdengar suara kokok ayam. Menandakan hari menjelang pagi. Bubu itu sudah selesai dikerjakan oleh anak lumang dan digantungkan di dinding seperti hiasan. Tanda lonceng sayembara telah selesai sudah dimunyikan. Ting, ting, ting. Menandakan bahwa sayembara sudah selesai. Para peserta menyaksikan dan siap mendengarkan pengumuman pemenang dari juri. Oh iya, Putri Serindu bertindak sebagai juri, didampingi oleh Tuan Raja Jungur dan Permaisuri, serta disaksikan oleh para menteri dan hulu balang. Ternyata pilihan sang putri jatuh pada anak lumang. Alasannya, peserta tidur setelah menyelesaikan pekerjaannya. Hasil yang diciptakan pun sangat berguna bagi orang lain. Selama 7 hari, 7 malam dilaksanakannya pesta perkawinan antara anak lumang dan Putri Serindu. Aneka kesenian ditampilkan, penduduk negeri secara bergilir diundang untuk turut memeriahkan pesta itu. Permaisuri dan Tuan Raja Jungur sangat berbahagia menantikan kehadiran cucu yang kelak akan mewarisi tahta kerajaan sebagai generasi penerus. Demikianlah cerita Sheila pada hari ini. Jika ada salah, Sheila mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.